Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Widianingsi, NIM A1C3190114, kelas reguler A 2019. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai momentum dan impuls. Momentum dan impuls merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran fisika. Momentum dan impuls dikatakan dua besaran yang sama atau setara karena memiliki satuan internasional atau SI yang sama dan memiliki satuan dimensi yang sama. Nah, di sini kita yang pertama akan membahas mengenai momentum. Momentum merupakan besaran turunan yang muncul karena terdapat benda bermassa yang bergerak. Dalam fisika, besaran turunan ini dilambangkan dengan huruf P. Momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan. Secara matematis, persamaan momentum dapat dituliskan yaitu sebagai P sama dengan M dikali V. Dengan P adalah momentum dengan satuan kg dikali M per S. M adalah massa benda dengan satuan kg dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Untuk merubah momentum benda dibutuhkan sebuah gaya, baik untuk menaikkan atau menurunkan, atau memberhentikan benda yang sedang bergerak, atau untuk merubah arahnya. Pernyataan Newton mengenai hukum gerak kedua jika diterjemahkan ke dalam bahasa modern adalah sebagai berikut. Laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya total yang diberikan padanya. Kita dapat menuliskan pernyataan tersebut dalam persamaan sigma F sama dengan delta P per delta T, di mana sigma F merupakan gaya total yang diberikan kepada benda atau jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja padanya, dan delta P adalah hasil perubahan momentum yang terjadi selama selang waktu delta T. Maka dapat diturunkan dalam bentuk yang lebih dikenal dengan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan MA. Jika V0 adalah kecepatan awal benda dan V1 adalah kecepatan setelah waktu delta T, maka sigma F sama dengan delta P per delta T sama dengan M V1 dikurang M V0 per delta T sama dengan M V1 dikurang V0 per delta T sama dengan M dikali delta V per delta T sama dengan MA. Nah, yang kedua ini kita akan membahas mengenai impuls. Impuls adalah peristiwa gaya bekerja pada benda dalam waktu sesaat, atau impuls merupakan peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya yaitu pada saat bola ditendang dan pada saat bola tenis dipukul. Karena pada saat tendangan dan pukulan gaya yang bekerja sangat singkat. Impuls merupakan suatu gaya yang dikalikan dengan waktu selama gaya bekerja. Suatu impuls adalah hasil kali suatu gaya yang bekerja dalam waktu yang singkat yang menyebabkan suatu perubahan dari momentum. Sebuah benda menerima momentum melalui pemakaian suatu impuls. F sama dengan M dikali A, F dt sama dengan M dikali dv, F dt sama dengan M V2 dikurang V1 sama dengan M V2 dikurang M V1. Impuls sama dengan F dikali T sama dengan M dikali V. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan F dikali delta T, keterangan I sama dengan impuls dengan satuan Ns, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, delta T yaitu selang waktu dengan satuan sekon. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan momentum dan impuls. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perkalian massa dengan percepatannya. F sama dengan M kali A. Jika hukum Newton tersebut kita masukkan ke rumus I sama dengan F dikali delta T, maka I sama dengan F dikali delta T, I sama dengan M dikali A dikali T2 dikurang T1, I sama dengan M dikali V per T dikali T2 dikurang T1. Sehingga diperoleh I sama dengan M dikali V2 dikurang M dikali V1. I sama dengan delta P. Jadi dapat disimpulkan bahwa I sama dengan delta P, di mana besarnya impuls yang bekerja atau dikerjakan pada suatu benda sama dengan besarnya perubahan momentum pada benda tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum kekekalan momentum. Konsep momentum sangat penting karena pada keadaan-keadaan tertentu momentum merupakan besaran yang kekal. Pada abad ke-17, tidak lama sebelum masa Newton, telah diketahui bahwa jumlah vektor momentum dari dua benda yang bertumbukan tetap konstan.
Perhatikan gambar. Jika M1V1 adalah momentum bola nomor 1 dan M2V2 merupakan momentum bola 2, keduanya diukur sebelum tumbukan. Maka momentum total kedua bola sebelum tumbukan adalah M1V1 ditambah M2V2. Setelah tumbukan, masing-masing bola memiliki kecepatan dan momentum yang berbeda, yang akan kita beri tanda aksen pada kecepatan M1V1 aksen dan M2V2 aksen. Momentum total setelah tumbukan adalah M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Tidak peduli berapapun kecepatan dan massa yang terlibat, ternyata momentum total sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Apakah tumbukan tersebut dari depan atau tidak? Selama tidak ada gaya eksternal total yang bekerja, momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Hukum kekekalan momentum terutama berguna ketika kita menangani sistem sederhana seperti tumbukan dan jenis-jenis tertentu dari ledakan. Sebagai contoh, peluncuran roket juga dapat dijelaskan dengan dasar kekekalan momentum. Sebelum roket diluncurkan, momentum total roket ditambah bahan bakar adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tumbukan. Tumbukan merupakan suatu kejadian yang umum dalam kehidupan sehari-hari, misalnya raket tenis atau tongkat bisbol, dua bola biliar yang bertumbukan, dan martil memukul paku. Pada tingkat subatomik, para ilmuwan mempelajari struktur inti dan penyusunannya, dan mengenai jenis gaya yang terlibat, dengan mempelajari secara teliti mengenai tumbukan antara inti dan atau partikel-partikel elementer. Tumbukan dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Tumbukan lenting sempurna, yaitu dua buah benda bisa dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna bila tidak terjadi kehilangan energi kinetik ketika terjadi tumbukan. Energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan sama. Demikian juga dengan momentum dari sistem tersebut. Pada peristiwa tumbukan lenting sempurna berlaku yang pertama yaitu hukum kekekalan energi mekanik, yang kedua hukum kekekalan momentum, dan yang ketiga yaitu koefisien restitusi E sama dengan 1. Selanjutnya yaitu tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Karena energi kinetik benda berkurang selama tumbukan. Jumlah energi kinetik sesudah tumbukan lebih kecil daripada jumlah energi kinetik sebelum tumbukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan di mana energi kinetik tidak kekal disebut tumbukan tidak lenting. Sebagian energi kinetik awal pada tumbukan seperti ini diubah menjadi energi jenis lain, seperti energi panas atau potensial, sehingga energi kinetik akhir total lebih kecil dari energi kinetik awal total. Itulah tadi penjelasan mengenai momentum dan impuls. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.